Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Masih kita dalam pembahasan Al-Isti'anah. Telah kita lalui pembahasan Al-Isti'anah macam yang pertama, kedua dan ketiga. Sekarang kita masuk ke macam yang keempat. Bagian yang keempat dari al-isti'anah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Ar-Rabi', yang keempat. Masuk kita pada bagian yang keempat. Al-isti'anatu bil amwati mutlaqan aw bil ahya'i ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasharatihi. Al-isti'anah, memohon pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia secara mutlak, atau memohon pertolongan kepada orang-orang yang masih hidup dalam urusan ghaib yang mereka tidak mampu untuk melakukannya secara langsung. Fahadha syirkun, jenis yang seperti ini masuk dalam kategori syirik. Li'annahu la yaqa'u illa min syakhsin ya'taqidu anna lihaula tasarrufan khafiyan fil kaun. Karena yang seperti ini tidaklah terjadi kecuali dari seseorang yang berkeyakinan bahwa mereka memiliki pengaturan yang tersembunyi di alam semesta ini. Pengaturan gaib menurut mereka. Meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Mbah Fulan, Mbah Anu. Dia panggil. Ada apa-apa menyebut nama si mbahnya yang sudah meninggal dunia. Misal. Meminta pertolongan kepada mbahnya yang sudah meninggal dunia. Ingin mendapatkan kesuksesan dalam perdagangannya, dalam perniagaannya, dia pergi ke kuburan Mbah Pulan, minta-minta ke kuburan Mbah Pulan. Ini syirik. Ingin berhasil karirnya, datang ke kuburan Mbah si Fulan. Fulan ini bahasa kitanya Mbah si Anu, nggak tahu namanya siapa. Minta datang supaya karirnya berhasil dan lain sebagainya. Hadza syirkun, jenis yang seperti ini termasuk dalam kategori syirik. Karena dia tentu berkeyakinan bahwa simbah ini memiliki pengaruh dalam mengatur alam semesta. Hadza syirik, ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala membawa petaka bagi pelakunya. Hidupnya akan sengsara. Hidupnya akan dikuasai oleh hawa nafsu selalu. Dirinya akan hina, merasa was-was, tidak merdeka. Ini orang yang musyrik. Jiwanya sempit, terkungkung, terkurung dengan kesyirikan yang ada pada hatinya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Demikian pula meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup dalam urusan ghaib, yang sebenarnya dia tidak mampu melakukannya, tetapi dia minta pertolongan supaya dilakukan. Hadza syirik, ini adalah syirik, termasuk dari kesyirikan. Al-khamis, yang kelima, al-isti'anatu bil a'malil wal ahwalil mahbubati ila Allah ta'ala wa hadhihi masyru'atun bi amrillahi ta'ala
fi qawlihi ista'inu bis sabri was salah. Yang kelima ini meminta pertolongan dengan amalan-amalan saleh dan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini disyariatkan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ista'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dia ingin mendapatkan pertolongan, dia salat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendapatkan pertolongan, dia bersabar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan dengan amalan-amalan dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disyariatkan, boleh jenis yang seperti ini. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Qala rahimahullah wa qad istadalla al-muallif rahimahullah ta'ala lin-naw'il awwal biqaulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sungguh al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berdalil terhadap jenis yang pertama, yaitu meminta pertolongan kepada Allah dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatihah. Ayat yang keempat di sini, ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam, ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena basmalah menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, bukan termasuk dari Al-Fatihah. Kalau kita katakan basmalah termasuk dari Al-Fatihah, ini ayat yang kelima. Tetapi yang rajih, pendapat yang kuat, Al-Fatihah, basmalah tidak termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Maka dia ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini dalil isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Disyariatkan, disebutkan dalam Islam sebagai ibadah. Dari sisi mana memohon pertolongan kepada Allah dikatakan ibadah? Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya di dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang memerintahkan kita semua untuk membaca ayat ini dalam satu hari 5 waktu. Wajib, belum yang sunnahnya lagi. Barakallahu fikum. Menunjukkan kita ini semua ma'syarul ahibba, barakallahu fikum, sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun. Tidak lepas kita tidak lepas kita dari hendaknya memohon pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya bagi setiap mukmin untuk selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan yang terbesar sampai urusan yang terkecil. Tidak lepas dari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, makhluk yang lemah. Hendaknya kita selalu mohon kepada Allah tabaraka wa taala. Walhamdulillah, 5 bagian dari al-isti'anah telah kita lalui. Dihafalkan kalau bisa, diingat 5 pembahasan ini. Pembahasan pertama, al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah. Ini yang pertama, bagian pertama dari isti'anah. Wajib diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Karena pertolongan jenis yang ini, isti'anah jenis yang ini terkandung padanya kehinaan yang sangat dari seorang hamba terhadap Rabbnya. Seorang hamba sangat menghinakan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan, bersandar dalam urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mencukupi. Jenis yang pertama ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Wajib untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberikannya kepada Allah, yakni dia menghinakan diri kepada makhluk, menyerahkan urusannya kepada makhluk, berkeyakinan bahwa makhluk itu bisa mencukupi urusan, berkeyakinan bahwa makhluk itu bisa memberikan mudarat, manfaat, maka jatuh ke dalam syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghinakan, benar-benar menghinakan dirinya kepada makhluk tersebut, menghinakan dirinya, bersandar dalam urusannya kepada makhluk tersebut sepenuhnya, berkeyakinan bahwa makhluk itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, bisa mencukupi. Ini jatuh dalam kesyirikan, mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Syekh mengatakan, siapa yang memalingkan jenis ini kepada selain Allah, maka jatuh ke dalam syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa jenis ini? Yang pertama ini, yakni sebagaimana yang kita sebutkan tadi, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya kehinaan. Seorang hamba benar-benar menghinakan diri dan menyerahkan urusan kepadanya serta berkeyakinan dialah yang mencukupi. Jenis yang kedua, memohon pertolongan kepada makhluk dalam urusan yang dia mampu untuk melakukannya. Nah, jenis yang kedua ini dirinci. Kalau dia di atas kebaikan, maka hukumnya boleh bagi yang meminta tolong dan disyariatkan bagi yang menolong. Kalau jenisnya itu perbuatan yang haram, maka haram bagi yang menolong dan yang memintai tolong. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang kedua, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendaknya kalian saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong-menolong di atas perkara dosa dan permusuhan. Perkara dosa dan melampaui batas. Namun kalau tolong-menolongnya itu dalam perkara yang mubah, misal si Anu minta ditolong kepada kawannya supaya mengangkatkan meja ini ke arah sana. Dalam perkara yang mubah, hukumnya itu boleh kalau dilakukan. Maka yang seperti ini boleh bagi yang meminta tolong dan bagi yang menolong. Bahkan seorang yang menolong bisa jadi dia mendapatkan pahala tatkala dia berniat tulus dalam pertolongan ini. Termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 195, "Wa ahsinu", berbuat baiklah, "innallaha yuhibbul muhsinin". Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang berbuat baik. Jenis yang ketiga, memohon pertolongan kepada makhluk hidup yang hadir dalam perkara yang dia tidak mampu. Ini jatuh dalam perkara sia-sia yang tidak mungkin dia lakukan. Menghina kalau seperti ini. Dia tidak mampu melakukannya, tapi disuruh, dimintai tolong. Yang seperti ini tidak dibolehkan, tidak diperbolehkan. Perkara yang keempat, bagian yang keempat, memohon pertolongan kepada mayit secara mutlak atau orang yang masih hidup dalam urusan ghaib. Maka yang seperti ini jatuh ke dalam syirik. Yang kelima, memohon pertolongan dengan amalan-amalan dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi telah dijelaskan. Inilah 5 macam al-isti'anah. Insyaallah pembahasan berikutnya kita masuk pada pembahasan al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Setelah al-isti'adzah insyaallah masuk pada pembahasan al-istighatsah. Jangan dilewatkan, masih ada beberapa pembahasan yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.